Presiden Megawati Soekarnoputri bernama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947. Anak dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Megawati memulai karir politiknya pada tahun 1987 sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai Demokrasi Indonesia. Pada tahun 1993, ia terpilih sebagai Ketua Umum PDI, namun kepemimpinannya memicu konflik internal dan berujung pada perpecahan partai. Setelah reformasi 1998, Megawati mendirikan PDI Perjuangan dan menjadi salah satu tokoh oposisi yang kuat. Pada tahun 1999, PDIP memenangkan pemilu legislatif dan Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tahun 2001, Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia kelima, menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid melalui sidang istimewa MPR pada 23 Juli. Beberapa kebijakan penting Presiden Megawati. Megawati fokus pada stabilitas ekonomi makro setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Salah satu langkah pentingnya adalah penanganan masalah utang negara dan restrukturasi perbankan. Kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Salah satu warisan penting dari pemerintahan Megawati adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk memberantas korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Megawati melakukan reformasi hukum dengan menata kembali struktur dan insentif yang berlaku. Langkah ini termasuk mereformasi lembaga hukum yang mengeluarkan undang-undang baru. Pada masa pemerintahannya, terjadi perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat upaya penyamaratakan lembaga-lembaga negara demi mendorong demokratisasi lembaga negara. Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Megawati menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bentuk kerjasama antara Indonesia dan Amerika adalah aksi melawan segala bentuk terorisme. Kebijakan ekonomi pada restrukturisasi utang. Dampak positifnya yaitu Megawati berhasil menstabilkan ekonomi makro dan mengurangi beban utang negara. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kebijakan ini dianggap terlalu bergantung pada bantuan asing dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Dan ada pula pada privatisasi BUMN. Dampak positifnya yaitu privatisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN. Sedangkan dampak negatifnya ada kekhawatiran bahwa privatisasi dapat menyebabkan aset negara jatuh ke tangan asing atau swasta dengan harga murah. Kebijakan politik dan hukum. Adapun amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dampak positif yaitu amandemen membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan seperti pemilihan presiden secara langsung dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Adapun dampak negatif yaitu beberapa kalangan mengkritik amandemen karena dianggap mengurangi kewenangan MPR. Adapun penanganan konflik daerah, dampak positif yaitu Megawati berupaya menyelesaikan konflik beberapa daerah seperti Aceh melalui pendekatan dialog. Adapun dampak negatif yaitu penanganan konflik di beberapa daerah masih diwarnai kekerasan dan pelanggaran HAM. Adapun pembentukan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dampak positif yaitu pembentukan lembaga ini adalah langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dampak negatif yaitu pada masa awal pembentukannya, lembaga ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Dan adapun kebijakan lainnya, pada kebijakan tentang tenaga kerja wanita ke luar negeri atau TKI atau bisa juga disebut dengan TKW. Dampak positifnya
yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diharapkan dapat melindungi para pekerja dari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun dampak negatif yaitu masih banyak ditemukan kasus-kasus kekerasan pada TKI atau TKW.